Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi manna alaina bidinil qawim wa hadana ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur, berkah hidup kita, amin ya rabbal alamin. Semoga sahabat YouTube semuanya juga hidupnya selalu bahagia dan berkah tentunya, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas sebuah doa sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila doa ini, kalimat ini kita baca, maka khasiatnya sangat luar biasa, di mana Allah akan berjanji kepada orang yang mengucapkan kalimat singkat ini. Misalnya dia ucapkan di hadapan anak-anaknya, maka anak-anaknya setelah besar, dewasa, menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, orang-orang yang akan menjadi kebanggaan orang tua. Tidak akan pernah hidup mereka merepotkan orang tuanya, justru mereka akan selalu perhatian dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Seandainya kalimat pendek ini, doa ini dibaca di depan istri misalnya, maka istri kita akan menjadi istri yang soleha, setia kepada kita selaku suaminya, dan akan selalu menjaga kemuliaan keluarga dan kehormatan suaminya. Kalau ini dibaca misalnya di depan orang lain, maka orang lain itu juga akan bersikap baik, bersikap respek dan hormat kepada kita. Maka Insya Allah bagi sahabat-sahabat YouTube semua, kaum muslimin dan muslimat yang mau mengamalkan, silahkan saja. Amalannya apa saja yang kita baca, di mana sebagian besar ulama salaf mengatakan mana aja bahu sayun bin ahlihi aw malihi aw waladihi falyakul masa Allah la quwata illa billah. Barang siapa yang ditakjubkan, membuat dia terpesona, membuat dia bahagia dan senang oleh sesuatu, ya, baik dia dibuat senang oleh istrinya, dibuat senang bahagia oleh harta bendanya, dibuat senang oleh anaknya, ketika melihat anaknya masih kecil-kecil, imut-imut, hatinya bahagia, ya. Kemudian ketika dia melihat harta yang dia miliki, kemudian senang, melihat istrinya cantik, dia senang. Apa yang harus diucapkan? Falyakul, maka ucapkanlah kalau memang kamu merasa seperti itu, Masya Allah la quwata illa billah. Kita ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Semua ini adalah atas kehendak Allah. Kita mah nggak punya kekuatan apapun kecuali mendapatkan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan min ahlin aw malin aw waladin fayaqulu masya Allah la quwata illa billah fayara fiha afatan minal maut." Kenikmatan apapun yang Allah berikan kepada seorang hamba, baik kenikmatan berupa mendapatkan istri yang cantik, kemudian kenikmatan berupa kita diberikan keberlimpahan harta kekayaan, uang, dan lain sebagainya, anak, keturunan. Kemudian kita mengucapkan
Masya Allah la quwata illa billah, maka kita tidak akan disusahkan oleh semuanya itu. Artinya kalau Masya Allah la quwata illa billah ini kita baca di depan harta yang kita miliki, ini harta ini nggak akan membuat kita nyesel, kita rugi ya. Kalau dibaca di depan anak-anak, nanti anak-anak kalau udah berbesar nggak akan merepotkan kita, nggak akan menyusahkan kita, nggak akan membuat sakit hati kita. Justru anak-anak ini akan menjadi kebanggaan kita. Di depan istri pun begitu. Rasulullah mengatakan, yang membuat kita hanya mendapatkan penyesalan cuman kematian saja ya. Setelah mereka nggak ada, harta nggak ada, istri nggak ada, baru kita merasa ya, merasa kehilangan, merasa sedih ya. Ketika mereka ada, justru mereka akan membuat kita selalu bahagia, selalu happy, selalu hidup berkah. Inilah keutamaannya. Maka kalau kita punya anak, di depan anak kita baca Masya Allah la quwata illa billah. Di depan istri kita baca Masya Allah la quwata illa billah. Lagi megang duit ya, misalnya lagi megang duit, saya nggak ada duit nih ya, duitnya di dalam ATM semua. Kita pegang duit, kita lihat tuh, kita baca tuh Masya Allah la quwata illa billah. Kemudian di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man dakhala manzilahu au kharaja minhu faqala bismillah Masya Allah la quwata illa billah tanafarat anhu syaiton min baini yadaihi wa anzalallahu alaihil barokah. Barang siapa yang masuk ke dalam rumah atau keluar rumah, kemudian dia membaca bismillah Masya Allah la quwata illa billah. Waktu masuk rumah dia baca bismillah Masya Allah la quwata illa billah. Kemudian kalau dia keluar rumah juga dia baca bismillah Masya Allah la quwata illa billah. Kata Rasulullah SAW, tanafarat anhu syaiton, setan pada kabur tuh dari rumah kita. Setan, iblis, siluman, jin-jin jahat nggak bakal mau, nggak bakal betah ada di rumah kita. Rumah kita sehingga kosong dari iblis, kosong dari setan, kosong dari siluman, kosong dari jin-jin jahat. Karena ada orang rumahnya penuh sama jin jahat, kuntilanak ada, gandoro ada, nauzubillah min dzalik, yang nggak enak rumah begitu. Karena iblis, siluman, setan, jin-jin jahat nggak ada di rumah kita tuh jadi enak ditempatin, adem. Bawaannya kita betah, kalau di mana-mana kita kepengennya cepat pulang. Karena ada orang yang di mana-mana tuh nggak mau pulang-pulang ya, bahkan di rumah kagak betah bawaannya ya, panas di rumah nyelekap, padahal ada AC, rumahnya gedong, pembantunya banyak banget, tapi nggak betah. Betahnya cuma di mall ya. Betahnya di mana? Swalayan. Betahnya di mana? Di dalam mobil, muter-muter, apa aja diputer-puterin. Ini kemungkinan besar rumahnya banyakan siluman, banyakan iblis, atau jangan-jangan emang sengaja miara begitu. Pesugihan, ayo. Pesugihan, nauzubillah min dzalik ya. Dan Allah akan turunkan keberkahan, kebaikan di rumah tersebut. Kalau kita keluar rumah, masuk rumah, baca bismillah Masya Allah la quwata illa billah. Inilah saudara-saudaraku, sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan pendek ya, doa pendek, tapi kalau kita baca sungguh manjur, ampuh. Allah akan jadikan setiap yang ada di hadapan kita, kita bacakan ini Masya Allah la quwata illa billah, maka dia akan menjadi baik, menyenangkan buat diri kita selama kita masih hidup. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha, istri kita jadi istri yang soleha, yang setia, menjaga kemuliaan dan
kehormatan rumah tangga, uang yang kita miliki berkah, makin bertambah dan menyenangkan hidup kita, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.